Pak Ustadz, apa hukumnya mengadakan atau mengikuti arisan? Arisan. Berikut ini kita goncang. Arisan. Bulan depan. Arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang mau mudah, falyasil rahimahu, daklah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur, arisan masyarakat Minangkabau, arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul. Selama di dalamnya baik, nggak apa-apa. Arisan itu wadah silaturahim. Jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan. Rupanya mau menunjukkan gelang besar. Kan nggak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh. Gatal ya. Melihat rantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini ada Al-Quran diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, pinter Anda, cantik ya. Pernah dibuka enggak? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin yang dibaca ujung-ujungnya. Jaon, Bayakun. Pas baca rame-rame semua bisa baca. Tapi begitu satu-satu diperiksa, baca ya Asin. Kalau sampai baca Asin, baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustadz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, nggak salah. Tapi kalau cuma datang begitu nggak tertarik, Pak Ustadz, gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah itu digoncang, pesertanya ada 100 orang, 100.000, 100 orang. Kalau gitu nariknya 10 juta. Ya bagus, itu artinya ngutang. Bagi yang sudah narik pertama, jangan nggak datang lagi. Begitu dapat 100.000, alhamdulillah. Inilah yang pertama dan terakhir. Bagaimana hukumnya minjam uang berhutang di bank konvensional digunakan untuk beli tanah, uang riba. Minjam 100, bayar 120. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba, jangan kau pakai riba. Orang yang pakai riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran setelah pulang haji bukan mabrur malah mabur. Itu orang Pak Ustadz sebelum pergi haji dulu pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Sebab itu perbaiki ibadah kita. Anak kita jangan dikasih makan riba. Makan riba, makan riba, makan riba, makan riba. Ayo malah men setiap daging tanah nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu saja yang diaminkan, sisanya enggak diaminkan. Baca sendiri. Fa inna kata wa bagi yang hafal, yang nggak hafal ditutup dengan salawat.
nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah. Kenapa yang 5 itu yang diaminkan? Karena yang 5 itu doa, sedangkan yang sisanya itu sana. Kalau doa diaminkan, kalau sana tidak diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian kepada Allah. Makanya saya heran kadang kalau ada acara yang baca doa, tidak baca doa, dia sedang puji, diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Orang kumpul di kantor kok. Doanya tidak dikabulkan Allah. Ada orang yang berdoa khusyuk tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, makan riba. Makanya kalau kita tahu itu orang suka menghubungkan uang, jangan kita makan, karena makan riba rusak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin diajaknya makan, saya nggak mau. Dikasihnya uang, saya katakan terima kasih. Berapa? 10.000. Kalau 100.000 saya istighfar dulu Pak. Pak Ustaz, waktu masih muda saya sering kali meninggalkan sholat disebabkan berbagai kesibukan TLL. Sampai-sampai saya tidak tahu berapa banyaknya sholat yang tinggal. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustaz? Ditebak-tebak, diagak-agak. Sampean mulai ninggalin sholat kapan? Sejak umur 10 tahun. Baru mulai sholat berapa? Umur 40. Dari 10 ke 40 itu sholatnya apa? Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka mesti diqadha. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali qadha. Cara teknisnya nanti habis sholat zuhur qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an artinya ganti. Qadha'an cuci tangan. Qadha'an. Itu tidak ada mengelak. Mazhab Syafi'i 4 mazhab. Kalau mau tulisannya cari di internet, qadha salat Ustadz Sarwan, enter, dapat share, tulis, print, tempel di dinding masjid. Ada yang mengatakan gak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah keluar dari 4 mazhab. Kata Imam Ibnu Taimiyah gak perlu diqadha, istighfar aja. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya. Lunas. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i yang lalu-lalu diqadha. Jadi qadhanya berapa lama Pak Ustaz? Ya selama sholat ditinggalkan. Habis zuhur, 1 kali zuhur, habis asar, 1 kali asar, habis maghrib, 1 kali maghrib. Berapa lama? Berapa lama kamu tinggalkan? 30 tahun. Ya qadha 30. Start 2017, selesai 2057. Kalau malaikat maut datang menjelang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena dalam proses pembayaran hutang. Mengapa dalam ajaran Islam masa iddah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walladzina yutawaffawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan seorang istri, maka mereka menunggu berapa? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah mau ngitung-ngitung kira-kira ini suaminya ya, 4 bulan 10 hari, catat tanggal. Bagaimana kalau cerai? Wal mutallaqat, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna, masa iddahnya bi anfusihinna 3 quru, 3 bulan. Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kosong, nggak ada isinya. Kami nggak adil nih Pak Ustaz. Kami mau laki-laki juga harus ada iddahnya. Kalau begitu laki-laki harus hamil. Nah, laki-laki kalau perempuan itu sedang hamil dinikahi, nanti nasabnya kacau. Pakai bin siapa? Kan nggak lucu. Bapaknya bin 1, binnya bin 2. Kacau itu amalkan untuk meriksa. Sekarang kan ada tes Pak Ustaz. Cukup cukup dikencingi lalu ketahuan positif. Itu tes pack tidak selamanya benar. Berapa banyak yang katanya nggak hamil ternyata hamil. Maka sesuatu ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau dia mengandung kemungkinan maybe yes maybe no, maka tidak bisa jadi dalil. Maka kita tetap pakai hukum syar'i 3 bulan.
Kok tidak berlaku bagi seorang suami? Mohon Pak Ustaz jelaskan juga ya, bagaimana tata cara menjalani masa iddah yang dibenarkan dalam Islam. Kalau iddah meninggal dunia, waqarna fi buyutikunna, engkau di rumah, jangan pakai solek-solek jahiliyah, tunggu sampai selesai, habis itu barulah datang orang lain meminangnya. Adinda, ya, suamimu sudah meninggal 4 bulan 10 hari kan? Iya, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Bagaimana dengan perempuan yang dicerai? Maka selama masa iddah itu kau tunggu. Mudah-mudahan suamimu mau rujuk. Bagi kau pula laki-laki, kalau kau mau rujuk, maka kau katakan kepada istrimu, oh my dear, I back to you, aku kembali kepadamu. Maka kau bisa rujuk lagi masa dalam iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, engkau mau kembali kepadanya, maka harus akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Maka mertua pun menikahkan lagi. Pak mertua, nikahkan aku sekali lagi dengan anakmu. Oke, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nah, itulah namanya pengantin baru stok lama. Ustaz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masakan apa ya? Masakan kucing. Suka membanding-bandingkan, lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut dipijak gajah. Mohon Pak Ustaz menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak, nanti setelah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba akhan bil aibin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak bau dilayang, bibirnya bak delima. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan, seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhilal. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aqwaju a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In aqasta aqamtaha kasarnaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustaz. Kalau ikut istri bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tak pernah. Yang dia panggil, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi. Boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah, mana sarapan kita ya Humairah? Apa kata istrinya? Mas meledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun gimana nih? Sabar, sabar dan sabar. Jangan lupa kau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya, ibunya, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi anda ini tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman, kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai nafas terakhir? Andai sanggup ikutilah, andai tidak kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai
Karena perceraian Allahul halal ilallah at-talaq, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah at-talaq. Saya udah nggak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia nggak juga berawak. Saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia berawak, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang tiang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia nggak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang. Bagaimana hukumnya menikah seorang yang hamil terlebih dahulu? Ini namanya bonus. Bagaimana status anaknya ketika lahir? Si A berzina dengan si B, maka muncullah anak si C dalam keadaan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lalu nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dalam keterangan mazhab Syafi'i sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 10.000 tunai dalam keadaan hamil 3 bulan, walaupun nggak disebutkan. Maka nikahnya sah, nggak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nggak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Pakai ibunya. Nasab lil nasabnya kepada ibu. Yang kedua, kalau anak itu nanti ternyata lahir laki-laki, selepas itu lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena hubungan nasab dia seibu, saudara seibu, tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau si bapak mati, meninggal, anak nggak dapat warisan karena mereka nggak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, nanti pas dia mau menikah, maka si bapak tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Fasultan waliun man la waliyalah. Walinya adalah hakim Pakwa. Pakwa, ya, ada yang mau saya bicarakan sama Pakwa 4 mana? Kata Pakwa jangankan 4, 3 pun bisa. Pakwa, aku dulu waktu muda tidak orang baik. Aku bukan orang baik Pakwa. Kata Pakwa, aku sudah lama tahu. Jadi Pak Kua bagaimana ini? Biar aku yang menikahkan anak. Maka dinikahkanlah di kantor Kua. Aku nikahkan engkau dengan fulan bin fulana dengan mahar tunai. Inilah, hati-hati. Jangan biarkan anak kita berzina. Kadang anak kita salah, tapi kita juga ikut berperan salah. Sore Sabtu, ini hari Sabtu nih. Hari Sabtu kan? Nanti malam Ahad, nanti anak-anak lajang sudah bawa Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah disunat. Pak, kami jalan-jalan ya, silakan. Oh, akhirnya bawa sana bonceng sini, masuk angin kemudian. Nah, kita kan nggak ngaji. Bapak, saya jalan sebentar ya. Jangan. Tadi subuh kami sudah ngaji, kata Ustaz Somad, jangan biarkan anak gadis berdua orang. Sebentar aja, tidak ada kata sebentar. Nanti kami belikan bapak bakso. Bawa. Oh, sekali tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wah, sebentar aja. Tidak. Nanti kami berikan makanan. Tidak, titik. Datang istrinya dari dapur. Kasih mas. Kita dulu lebih parah dari itu. Oke. Ada seseorang yang istiqomah melaksanakan sholat malam. Tadi malam tahajud. Namun pada suatu waktu dia berhalangan melaksanakan karena tidur terlalu pulas. Mungkin kecapean hingga dia terbangun waktu subuh. Apakah bisa diganti di waktu lainnya? Orang yang sudah berniat tahajud lalu terbangun saat azan subuh, maka tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Nanti setiap malam sedekah. Lalu bagaimana? Nabi pernah nggak tahajud? Nabi pernah meninggalkan sholat malam diganti di waktu siang, tapi jumlah bilangannya genap, bukan witir. Karena Nabi kalau malam 8 rakaat tahajud tambah witir 3 sama dengan 11. Maka tidak ada sholat 11 siang. Gantinya qadha di waktu siang 12. Kalau mau di qadha diganti. Ada seorang wanita memiliki kebiasaan haid 7 hari. Namun pada suatu bulan puasa tiba dia keluar haid selama 3 hari. Kemudian suci 2 hari. Setelah itu keluar 2 hari. Berapa harikah dia harus mengqadha puasa?
Perempuan paling lama masa menstruasinya 15 hari. 7 hari berhenti ya. Tadi malam jam 4 berhenti. Dia makan sahur. Makan sahur dia. Dia biasanya 7. Hari ke-8 berhenti. Dia makan sahur dia. Tahu-tahu tiba-tiba jam 12 siang, maaf, keluar darahnya. Maka dia mesti batalkan karena itu masih haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, maka itu namanya istihadah. Lewat istihadah. Maka kalau dia normal 7, maka mengapa bisa kacau siklus? Salah satunya orang yang pakai KB, suntik, pakai spiral, makan pil, itu mempengaruhi siklus. Lewat 15 hari, maka barulah dia istihadah. Kurang daripada itu, masih tetap darah haid sesuai dengan normal. Bolehkah seorang melakukan ibadah Jumat, mendengarkan khutbah atau sholat Jumat di luar area masjid, sedangkan dalam masjid masih cukup untuk ditempati? Tidak boleh mengosongkan shaf. Sawus subuh, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Yang datang jam pertama seperti berkurban seekor unta, yang datang jam kedua seperti berkurban seekor sapi, yang datang jam ketiga seperti berkurban seekor kambing, yang datang jam keempat seperti berkurban seekor ayam, yang datang jam kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun gak dapat. Oh, teh khutbah di dalam, dia nyantai ngerokok dulu. Kok gak masuk? Masih khutbah Pak Ustaz. Tujuan sholat Jumat kan dengar khutbah. Makanya alhamdulillah ada kotak jalan. Sehingga dengan lewatnya kotak itu buat dia bangun. Pukulkan ke lututnya. Bangun kan. Makanya kalau saya yang khutbah, di mana tempat orang yang ngantuk, situ saya kuat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini. Kenapa Ustaz begitu? Karena saya pernah sholat Jumat ngantuknya minta ampun. Maka di situ saya belajar. Oh, ternyata jadi jamaah lebih berat daripada jadi ustaz. Makanya sejak itu saya, kalau saya khutbah, mana yang paling kuat ngantuk situ. Oh, jangan heran kalau khutbah saya menggelegar. Tonton sampai habis, khutbah yang menggetarkan. Pada saat ibadah Jumat sedang berlangsung, ada beberapa orang tetap praktek jual beli, khususnya dilakukan kaum wanita. Hal ini dibolehkan atau tidak? Maka jual beli fasid ketika azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, wa dharul bai' fas'au ila dzikrillah. Segeralah wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jual beli itu fasid. Hukum aslinya yang mencari nafkah itu laki-laki. Laki-laki itu yang jaga, perempuan itu jaga anak. Itu hukum aslinya. Maka perempuan tetap qarna fi buyutikunna. Sebentar saja, itu bukan satu hari. Kita tidak mengajarkan satu hari tak cari nafkah. Nah, paling-paling dari jam 11:30 sampai jam 1. Khutbah paling lama ditulis. Biasanya ada tulisan. Oh, di Bali ada tulisan. Kalau di tempat kami ditulis, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit. Khutbah saya paling singkat di Batam 5 menit. Karena pesawat, ngejar pesawat, mobil sudah siap. Saya naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sebentar, tahan jual beli sejenak. Ikuti ajaran Islam. Apakah Islam pernah mengajarkan cara seperti tingkepan, tasyakur? Tingkepan mana? Tujuh bulan, wetengi ngisokoi. Sebenarnya itu tidak lain mau tingkepan, mau jendelaan, mau apa namanya. Itu semuanya adalah syukur dan doa. Bersyukur karena istrinya bisa hamil. Orang yang istrinya sudah hamil, dia merasa hamil itu biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang gagal hamil, bagi yang keguguran, maaf, bagi yang belum punya anak, hamil itu luar biasa, Bu. Ibu menganggap hamil itu biasa aja karena anaknya do re mi fa sol la si do.
Tapi bagi orang yang belum punya anak, bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, ya, saya bayi tabung Pak Ustaz. Berapa bayi tabung di Singapura? 100 juta paling murah Pak Ustaz. Itu pun tabung-tabung second Pak Ustaz. Maka saking senangnya hamil, dia pun ngundang tetangga masak makan bersama, doa orang soleh, lagi-lagi sodakoh. Da'u mardakum bisodakoh, jangan sampai anaknya rusak, jangan sampai keguguran dengan bersodakoh. Ya baik, datang kiai nyuruh baca surat Yusuf, nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Wah, dia pun berhayal ganteng seperti Nabi Yusuf, matanya biru, rambutnya pirang. Begitu lahir hitam pesek. Kok bisa gini? Oh, orang tuanya. Saat tiba-tiba buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di tepi sungai hanyut. Foto anak saya di DP WhatsApp saya dengan anak saya. Ustaz Somad, ya, itu anak Ustaz ya? Iya. Kok anaknya ganteng? Ih, bapaknya saya. Lalu saya jawab, buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali kalau dilarikan burung. Lalu kenapa para kiai nyuruh baca surat Yusuf? Supaya iman anaknya kuat seperti iman Nabi Yusuf yang sobek bajunya karena ditarik Zulaikha, tapi dia tetap beriman. Diajak untuk bersekongkol, dia tidak mau. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya perempuan-perempuan di kota berbicara, itu istri raja mau selingkuh sama Yusuf, mau selingkuh sama Yusuf. Akhirnya istri raja mengumpulkan perempuan-perempuan, dikumpulkanlah pisau-pisau dengan mangga buah-buah, potong. Yusuf pun lewat. Begitu Yusuf lewat, semuanya terbuka. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini adalah malaikat. Wa qata'na aydiyahunna. Mereka bukan memotong buah, tangan mereka sampai luka. Sampai sekarang belum ada artis di Jakarta yang ganteng sampai perempuan motong tangan gak terasa. Ada. Hebatnya Nabi Yusuf, kalau dia duduk di dekat orang yang jelek, orang jelek itu bisa jadi ganteng. Sedangkan orang ganteng sekarang, kalau dia duduk dekat orang jelek, dia makin ganteng, yang jelek makin. Jawab bukan saya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada majelis subuh ini, lebih kurang 1 jam 35 menit. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439, Masjid Raya Baitur Rahman, Wanasari dan pasar nanti malam ba'da isya. Terima kasih segala perhatian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jauhkan dari segala macam penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, berinfak dan bersedekah, berwakaf, menyekolahkan anak yatim ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, silap salah kami banyak, berikan kami taubat sebelum kami mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat kasih sayangmu ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan maghfirahmu setelah kami mati menghadapi ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidaina, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, kiai-kiai tuan-tuan guru
guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosanya ya Allah. Waliman ghabanna, saudara kami yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i, juga ampunkan mereka ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Saudara kami, ulama kami, kiai kami yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga ya Allah. Wa la taj'al quburahum rawdatan min hufarid niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran, jadikan mereka para penghafal Al-Quran ya Allah. Saat sakaratul maut nanti kami ingin mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilafan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.